Hai semuanya, Delicious Persis sekarang kembali lagi dengan video baru, sebuah video baru. Di video kali ini, seperti aku sudah bilang di video sebelumnya tentang prediksi ramalan mingguan tanggal 10 Mei sampai 16-17 Mei 2021, aku mau bahas tentang New Moon in Taurus atau bulan baru di Taurus. Aku sudah bahas singkat, kalau teman-teman sudah nonton video yang itu, pasti kamu udah tahu kalau misalnya yang akan terkena dampak New Moon in Taurus itu bukan hanya teman-teman yang berzodiak Taurus atau bintangnya Taurus, tapi semuanya secara kolektif, karena pada akhirnya di tiap manusia, di birth chartnya itu pasti ada elemen-elemen atau unsur Taurus juga dan juga unsur-unsur zodiak lain. Jadi kita secara kolektif pasti akan kena dampak New Moon in Taurus. Kapan sih full moon in Taurus itu? Full moon in Taurus sesuai dengan time zone atau jam di lokasi wilayah teman-teman itu bisa berbeda-beda. Ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12. Tapi kita yang tinggal di Indonesia itu kita akan kena di tanggal 11 Mei 2021. Tapi energi new moon dan full moon itu biasanya sudah mulai bisa berasa dari beberapa hari sebelum dan sesudah hari H sih. Karena full moon in Taurus itu ada di tanggal 11 Mei 2021, aku rasa sebetulnya kita sudah mulai merasakan kayak ada dorongan energi, luapan energi, mulai dari tanggal mungkin 9 atau 8, terus sampai tanggal 13 atau 14 Mei 2021. Apa dampaknya New Moon in Taurus itu sih? Seperti aku sudah bilang di video sebelumnya, New Moon in Taurus atau bulan baru di Taurus ini tuh akan menyorot atau highlighting bagaimana cara kita mengelola keuangan. Taurus itu kan biasanya identik dengan the ball ya. Ball itu apa sih? Seperti banteng atau kerbau yang galak gitu, yang sangar, identik dengan moving atau bergerak. Dan kita itu akan semakin termotivasi untuk sebetulnya energi Taurus itu menyukai kestabilan. Taurus itu identik energinya dengan suka yang pasti-pasti. Dan kita di New Moon in Taurus 2021 ini akan belajar tentang memperhatikan apa sih yang bisa bikin kita ngerasa stabil dan cukup, betul-betul cukup. Taurus itu bukan energi yang tergesa-gesa sih, bukan energi yang buru-buru. Taurus kan juga earth sign ya, elemen tanah. Jadi tentu biasanya segala hal yang ketika kita misalnya lagi full moon in Taurus atau new moon in Taurus atau Capricorn atau Virgo yang elemen-elemen tanah, itu kita cenderung jadi lebih laid back, atau kasarnya malah lebih dipaksa untuk tenang sih. Nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Kita itu akan lebih terpanggil untuk bikin rencana, bikin planning atau membayangkan kira-kira kestabilan seperti apa, hidup yang stabil seperti apa yang kamu idam-idamkan, yang kamu inginkan. Dan perhatikan kemana kamu mengeluarkan uang kamu atau materi kamu dan aset kamu serta materi yang kamu punya. Tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa, tapi minggu ini kita tuh ibaratnya lagi disuruh evaluasi diri untuk lihat uang kita tuh banyak habis kemana sih, materi kita banyak habis kemana, waktu kita banyak habis kemana, kerjaan kita apakah sudah maksimal progresnya atau belum, apakah kita terburu-buru atau kita tergesa-gesa, atau kita slow and steady with race, pelan-pelan aja, yang penting selesai. New Moon ini sifatnya juga trine dengan Pluto, planetary movements-nya, yang artinya ada kemungkinan, kenapa aku merasa ada kemungkinan ini energinya kepecah. Yang aku rasakan antara mungkin ada seseorang, aku nggak tahu apakah laki-laki atau perempuan, apakah energi maskulin atau energi feminin, bisa siapa saja, lebih ke seseorang, bukan sesuatu, seseorang yang mungkin akan jadi motivator untuk perubahan pergerakan yang ada dalam hidup kita. Maksudku adalah
mungkin akan ada seseorang atau sesuatu hal yang bikin teman-teman terpancing untuk evaluasi diri. Evaluasi diri dalam konteks yang aku bilang tadi. Mungkin kamu akan terpanggil untuk mengevaluasi. Apakah cara kamu mengelola uang kamu, aset kamu, harta kamu, kestabilan emosional, kestabilan fisik itu sudah baik atau belum? Dan apa yang perlu kamu perbaiki, apa yang perlu kamu tingkatkan untuk rencana-rencana manifesting atau rencana LOE masa depan kamu. Untuk rencana-rencana masa depan kamu. Energi yang dibawa oleh New Moon Taurus ini adalah kita tuh akan semakin termotivasi untuk mencari tahu seintens itu dan sedalam itu apa definisi kestabilan dalam hidup sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman masing-masing. Seperti aku sering bilang, tolak ukur kebahagiaan tiap orang itu berbeda-beda. Otomatis apa yang kamu rasa stabil atau apa yang kamu rasa terbaik buat kamu dengan orang lain itu pasti berbeda-beda. Dan kita selama beberapa hari ke depan ini akan semakin termotivasi untuk ibaratnya menyelami dan mendalami ya. Apa sih yang saya rasa stabil buat saya? Apa yang saya rasa perlu saya jalani dalam hidup dengan tulus, dengan cinta. Bukan hanya cinta romantis. Tapi apa yang saya bisa lakukan dalam hidup yang ketika saya melakukan itu, apa yang saya lakukan, tindakan saya, aktivitas saya, kegiatan saya itu adalah bukti nyata bahwa saya bisa mencintai hidup. Bahwa saya bisa menghidupi hidup saya dengan cinta. Bukan dengan iri hati atau dendam atau perasaan seperti saya tidak layak atau tidak berharga. Karena Taurus itu energinya juga identik dengan heart chakra. Kalau teman-teman punya kristal yang erat kaitannya dengan heart chakra, mungkin kamu bisa mulai pakai kristal-kristal kamu atau bisa mengeluarkan kristal-kristal kamu. Kristal-kristal yang erat kaitan dengan heart chakra itu apa saja sih? Bisa yang warnanya hijau, kayak mungkin green jasper, atau rose quartz, jenis-jenis quartz, rose quartz, cherry quartz, rhodonite. Itu bisa sangat efektif untuk membantu kamu selama sesi bulan New Moon Taurus ini. Kenapa? Karena heart chakra kita akan sangat teraktivasi sih. Maksudku adalah kita akan semakin terpanggil untuk mencari tahu, mendalami dan menyelami apa sih hal-hal yang bisa bikin kita ngerasa aman dan bahagia dalam hidup. Apa hal-hal yang bisa bikin kita ngerasa lebih bebas, tapi ini bukan bebas yang terpancing karena dipancing orang lain atau didorong atau dipaksa oleh orang lain. Lebih ke karena apa keputusan-keputusan yang bisa kamu buat, apa yang bisa kamu pilih memang karena cinta. Seperti aku sudah bilang, bukan romantic love, tapi lebih ke compassion and love. Cinta pada dirimu, cinta pada hidupmu. Banyak di antara kita yang akan semakin terpanggil untuk membersihkan situasi-situasi yang stagnan dan berjalan maju. Ibaratnya kalau misalnya kamu ngerasa udah capek, udah jenuh banget bolak-balik mengulangi siklus yang sama. Entah kamu bolak-balik terjebak di hubungan yang beracun, atau kamu bolak-balik terjebak di siklus pertemanan yang beracun, atau ruang beraktivitas yang beracun yang bikin kamu gak nyaman. Teman-teman tuh akan semakin terpanggil untuk bersih-bersih. Kalau kamu rasa nggak nyaman, oh ya udah bye-bye, thank you, next. Ini waktunya untuk kamu meninggalkan ini, dan kamu akan semakin berani untuk mengejar apapun yang ingin kamu kejar, yang memang apapun yang kamu kejar itu, apapun yang mau kamu inginkan itu berasal dari hati kamu sendiri. Banyak di antara kita yang akan semakin termotivasi untuk evaluasi diri, mencari tahu tentang apakah selama ini ada yang bikin hidup saya ngerasa stagnan, apakah saya sudah bertumbuh, apakah saya sudah berada di jalur yang tepat atau tidak. Masa depan yang saya rasa baik buat hidup saya itu yang seperti apa, kehidupan yang stabil yang saya idam-idamkan itu yang seperti apa. It is not the time for us to be lazy or to procrastinate stuff. Ini bukan waktunya untuk kita malas-malasan. Tapi aku selalu sarankan ke teman-teman kalau New Moon itu waktu yang tepat untuk kita manifesting, untuk kita journaling, buat rencana jangka panjang terkait apa yang kita mau, setidaknya entah mulai 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan atau seterusnya, apa yang kamu mau manifestasikan terkait kestabilan atau konsistensi
situasi yang konsisten yang seperti apa yang ingin kamu manifestasikan atau kamu ingin capai dalam hidup kamu. Situasi kestabilan seperti apa yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Tapi sebelum kita memasuki energi New Moon in Taurus yang akan sangat bermanfaat kalau teman-teman itu mau buat intention atau buat target terkait mungkin investasi atau uang, materi, stability, security, safety, abundance, kelimpahan, kecukupan finansial terutama. Lalu terkait bagaimana cara kamu bisa mencintai dirimu sendiri, mengapresiasi dirimu sendiri. Dan kalau kamu ingin manifestasikan hubungan-hubungan yang lebih sehat juga bisa dimaksimalkan di New Moon in Taurus ini. Energi heart chakra. Perhatikan niat kamu, hati kamu. Karena akan semakin kelihatan dan akan semakin mudah termanifestasikan. Kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton videoku yang tentang vibrasi dan frekuensi kah? Seperti aku sudah bilang, semakin frekuensi kita meningkat, otomatis hal-hal yang akan masuk dalam hidup kamu juga pasti hal-hal dengan frekuensi yang semakin meningkat juga. Kalau kamu belum nonton, aku sarankan nonton deh. Coba cari video itu, aku upload di sekitar akhir bulan Maret. Dan itu mungkin videonya lama ya, sekitar hampir 1 jam, tapi sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman. Kalau kamu mau mendalami lebih dalam lagi tentang Law of Attraction. Aku sharing bukan untuk cari viewers, tapi untuk berbagi dengan teman-teman. Yang perlu kita pelajari ya, atau karma yang perlu kita pelajari di New Moon in Taurus ini tuh yang pertama-tama energinya itu akan memaksa kita. Aku perlu bilang memaksa dan memanggil kita untuk mengkoneksikan diri kita dan jiwa kita, hati kita ke semesta, ke Tuhan, apapun agama dan kepercayaan kamu. Tapi ibaratnya kita tuh akan terpanggil untuk connecting ourselves to divination, mengkoneksikan diri kita semakin dalam lagi ke Tuhan, ke semesta, ke Yang Maha Kuasa. Tapi mengkoneksikan diri bukan berarti untuk kita ngatur-ngatur Tuhan atau ngatur-ngatur semesta terkait Tuhan, saya mau ini, pokoknya saya harus dapat ini ya. Tapi lebih ke mengkoneksikan diri ke Tuhan dan semesta dalam konteks, oke, Tuhan, semesta, ini harapan saya. Jikalau Engkau mengizinkan atau jikalau Engkau menghendaki, pasti Engkau akan buka jalan untuk memberikan saya apa yang saya butuhkan. Tapi kalau Engkau juga punya rencana yang terbaik, tolong tuntun saya. Ada kerendahan hati yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa belajar di situasi ini. Banyak di antara kita yang akan mengalami peningkatan secara intuisi agar teman-teman itu mau dan semakin mampu untuk membuat keputusan untuk memilih apakah kamu bertahan di zona nyaman atau kamu mau keluar dari zona nyaman kamu. Karena keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang kamu pilih di saat ini itu akan sangat berdampak untuk long term plan and long term life kamu, untuk rencana jangka panjang kamu, rencana hidup jangka panjang kamu. Intuisi kita akan semakin meningkat secara kolektif. Beranikan dirimu untuk berserah dan mengikuti prosesnya. Kalau kamu ngerasa kelelahan atau capek, ya udah istirahat dulu, jangan dipaksakan. Banyak yang akan semakin sensitif dan otomatis banyak yang aku rasa akan banyak menerima pesan di malam hari, dan itu mungkin bisa menyebabkan kamu untuk jadi insomnia. Kalau kamu ngerasa terganggu dengan energinya, kamu bisa meditasi atau doa, tenangkan dirimu, dengarkan lagu-lagu atau hal-hal yang bisa bikin kamu tenang. Kalau mulai ada pancingan-pancingan pikiran-pikiran negatif atau ketakutan, udah rilis, lepasin aja. Sorry ya kalau misalnya suaraku kedengeran kayak gini, karena ini juga aku rasa dampak dari New Moon in Taurus. Aku lagi disuruh bersih-bersih throat chakra juga. Ini waktu yang tepat untuk kita sebetulnya belajar untuk merendahkan ego kita, menjatuhkan ego kita. Tidak membuat keputusan-keputusan yang impulsif, tapi pikirkan matang-matang, rencanakan matang-matang, apa yang di masa depan itu bisa memberikan kamu kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan. Kalau memang kamu rasa masih ada yang perlu kamu sembuhkan step by step, layer by layer, selangkah demi selangkah, sehelai demi sehelai. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Lepaskan apapun yang kamu rasa itu sebetulnya saat ini masih membebani kamu banget gitu loh. Dan nggak akan bawa dampak positif buat hidup kamu. Hargai hidupmu semaksimal mungkin. Kan sesuatu hal yang perlu ditakutkan kok. Malah ibaratnya akan terasa seperti gerbang baru yang akan mengarahkan kita ke lebih banyak manifestation. Yang akan mengarahkan kita ke situasi di mana lebih banyak mimpi dan harapan kita yang bisa jadi kenyataan. Asal kamunya juga berani untuk ya udah, let go of the past, lepasin apa yang perlu ditinggalin, berjalan maju,
fokus ke berjalan maju, lepaskan yang sudah terjadi di masa lalu. Buat rencana strategis yang realistis yang bisa kamu capai untuk masa depan yang terbaik buat hidupmu sendiri. Fokus ke hidupmu dan kebahagiaan kamu sendiri dulu. Kayaknya aku rasa itu semua pesan terkait New Moon in Taurus yang perlu aku bagikan buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen ke Estelle akun, kalian boleh share video ini, boleh banget share video ini atau video lain terkait mungkin prediksi mingguan atau pick a card reading, pilih kartu dan lain sebagainya ke teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.